Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan Allah, sambil kita berniat i'tikaf dalam masjid ini, kita mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan nanti beberapa pertemuan yang akan datang insyaallah bitaufikillah kita akan membahas tentang sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma untuk malam hari ini sebagai pembukaan, mungkin ada dua perkara yang akan kita bahas. Pertama, kenapa mesti mempelajari sirah nabawiyah? Dan yang kedua, kenapa Islam itu dan Nabi Muhammad itu berawal dari Arab? Kenapa Islam itu tidak muncul di Indonesia misalnya, atau di Jawa, atau di Sumatera? Kenapa Nabi Muhammad terakhir itu bukan orang Banjar misalnya, atau bukan orang Jawa? Kenapa mesti orang Arab? Nah, mungkin dua pertanyaan ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, dunia ini kan Allah ciptakan dengan segala kehebatannya, dengan segala aturannya, dan dengan segala rahasianya. Jangankan berbicara 1 bulan atau 1 tahun ke depan, berbicara besok saja kita tidak tahu. Tapi Allah yang Maha Rahman itu, Allah yang Maha Baik itu mempersiapkan untuk kita di dunia ini menghadapi ketidakpastian ini dengan kepastian kebenaran, yakni Al-Quran, dan berpegang kepada sunnah Nabi kita Muhammad. Nah, maka begitu penting mempelajari sirah Nabi Muhammad. Dan dikatakan oleh Imam Buti, ini kitab yang saya bawa berjudul Fiqhus Sirah. Mungkin PDF-nya jamaah bisa cari di Google, ada itu. Terjemah Fiqh Sirah Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dikatakan oleh beliau, mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad itu bukan hanya sekedar mempelajari tanggal-tanggalnya, menghafal kejadian apa yang dilakukan oleh beliau, bukan sebatas itu. Tetapi lebih dari itu, kita mesti mempelajari sirah itu dengan memahami isinya. Ya. Dan tidak lain mempelajari sirah Nabi itu agar hakikat Islam, agar kandungan Islam itu nampak. Karena banyak orang yang mempelajari sirah, kata beliau ini, hanya sekedar mengungkapkan saja. Dan itu kan yang kita hadapin, dan itu juga yang saya rasakan. Tahun sekian Nabi begini, tahun kedua Nabi begini. Jadi hanya sekedar membeberkan fakta-fakta saja. Tetapi yang lebih beliau inginkan dalam mempelajari sirah Nabi itu bagaimana mengambil pesan dan hikmah dalam setiap kejadian, menganalisis kembali, lalu mengkontekstualkan di zaman kita sekarang. Itu lebih penting, kata beliau, daripada sekedar mengungkapkan kejadian ini tahun sekian, ini tahun sekian begini, tahun sekian kejadian begini. Tapi yang beliau inginkan mempelajari sirah bukan hanya sekedar itu, tapi memahami apa makna dan bagaimana hikmahnya dan bagaimana cara penerapannya, sehingga tergambarkanlah Islam yang hakiki itu dengan mempelajari sirah Nabi. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan di kitab ini. Kenapa penting mempelajari sirah Nabi? Yang pertama, kata beliau, fahmu syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam min khilalil ittila'i ala hayatihi wa dhurufi allati 'asya fiha. Pertama, untuk memahami individu Nabi, untuk mempelajari karakternya Nabi. Nabinya yang ingin kita pelajari, bagaimana kehidupannya, bagaimana tingkah lakunya,
li ta'aqqudi min anna Muhammad lam yakun mujarran abqari samad bihi abqariyatuhu baina qaumi. Dan kalau kita mempelajari sirah Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammadnya, kata beliau, itu bukan hanya sekedar kepintaran Nabi. Jadi kalau orang mempelajari sejarah Nabi Muhammad, bagaimana pribadi Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, iya, Nabi Muhammad begitu cerdas sekali. Bahkan seorang ulama di Mesir, saya lupa namanya, Mahmud Abbas Al-Aqad, mengatakan kalau kita mempelajari tokoh-tokoh tertentu di dunia, kita akan mendapatkan kata kuncinya. Kita misalnya dengan Abu Bakar Siddiq, kita kaji lebih dalam pribadi beliau, maka ketemulah kata kuncinya orang yang sangat penyayang, orang yang sangat mudah tersentuh hatinya. Kalau kita belajar tentang Sayyidina Umar, kita akan tahu kata kuncinya, Umar adalah orang yang begitu tegas, tidak mau kompromi dengan kebatilan. Begitu dengan sahabat Utsman bin Affan, begitu dengan Ali bin Abi Thalib, dengan karakternya, beberapa kepemimpinan, keilmuan dan sebagainya. Jadi semua orang yang kita pelajari, kata beliau, kata kuncinya pasti dapat. Ini orang lebih kental begini, tapi untuk Nabi Muhammad tidak bisa kita temukan kata kunci itu. Setiap kita ketemukan kata kuncinya, maka di balik kunci itu akan ada kamar-kamar lagi, akan ada kuncinya lagi, akan kamar-kamar lagi, tidak akan pernah habis. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang begitu cerdas. Nah, tetapi Imam Buti dari awal menekankan Nabi Muhammad itu kalau kita pelajari bukan hanya semata kecerdasannya, tetapi ada sisi yang lain yang mesti kita sadari. Beliau adalah seorang nabi yang diwahyukan oleh Allah dengan taufik darinya. Nah, ini yang menjadi titik celah orang-orang barat, para orientalis, untuk mengecoh umat Islam. Maka digambarkanlah Nabi Muhammad ini dengan kecerdasannya, bagaimana taktik beliau berperang, bagaimana memimpin negara, bagaimana mengatur masyarakat. Maka yang ditampilkan hanya sisi kepintarannya yang dilebih-lebihkan. Apa tujuan mereka? Apa kelicikan mereka? Agar meninggalkan sisi wahyunya. Dalam Al-Quran kan dikatakan, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku tidak lain manusia seperti kalian. Iya, Nabi manusia, punya kehidupan, bisa sedih, senang dan sebagainya. Tapi kita mesti ingat, Nabi diberikan wahyu, sehingga berbeda dengan siapapun orang yang cerdas di dunia ini. Nah, orang-orang barat, kata Imam Buti, mencoba untuk menampilkan sisi kecerdasannya agar umat Islam lupa bahwa setiap gerakannya, tindakannya terpandu dengan wahyu. Ini pertama, ya. Dan yang kedua, pentingnya mempelajari sirah Nabi Muhammad agar setiap orang mendapatkan gambaran yang paling ideal di dalam berbagai macam kehidupan ini dalam dunia. Bicara tentang kepemimpinan, tidak ada pemimpin yang lebih handal selain Nabi kita Muhammad. Kita bicara tentang pendidik, tidak ada pendidik yang lebih handal selain Nabi Muhammad. Setiap lini kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, dia pasti menemukan sosok idealnya ada pada diri Nabi kita Muhammad. Jadi setiap orang mempelajari dengan backgroundnya masing-masing, pasti dia ketemu bagaimana formulasi terbaik lewat Nabi kita Muhammad. Dan inilah di antara tujuan pentingnya mempelajari Nabi Muhammad, agar bisa dijadikan dustur, aturan-aturan dalam kehidupan yang dia pegang, dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, dalam bekerja, semua ketemu di dalam sosok Nabi kita Muhammad. Ini yang kedua, karena Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, siapa kalian? Kita, dengan berbagai macam background kehidupan dan keahlian kita. Maka Rasulullah adalah uswatun hasanah, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai rakyat biasa, sebagai pedagang, sebagai pengajar, semua ada pada sosok Nabi kita Muhammad, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan mempelajari sirah Nabi agar setiap orang itu bisa terbantukan di dalam memahami Al-Quran
dan bisa merasakan ruhnya Al-Quran, bisa menemukan apa maksud tujuan Al-Quran. Karena begitu banyak ayat-ayat Al-Quran itu begitu jelas pemahamannya, begitu jelas pengertiannya, manakala kita membaca kejadian-kejadian tentang Nabi Muhammad sehingga turun ayat-ayat itu. Karena kan ayat-ayat Al-Quran kan ada asbab nuzul, dan setiap ayat Al-Quran pasti ada. Walaupun dalam tafsir tidak ditemukan secara detail. Mungkin ada beberapa ayat yang tidak ditemukan asbabun nuzulnya, tapi saya berani katakan, kata sebagian peneliti, pasti ada asbab nuzulnya, cuma hanya mikro dan makro saja. Kalau beberapa ayat itu secara spesifik ada sebab turunnya, tetapi kalau tidak disebutkan, maka secara global itulah sebab nuzulnya. Dengan melihat kehidupan Nabi, bagaimana cuaca bagaimana nuansa ketika itu, bagaimana perpolitikan ketika itu, maka secara umum itulah yang melatar belakangi turunnya ayat. Dan orang akan terbantukan ketika memahami sirah nabawiyah, akan merasakan ayat ini betapa getarannya dahsyat, betapa menakjubkan sekali kalau kita melihat bagaimana kejadian di balik itu yang dialami oleh Rasulullah. Karena kan Al-Quran itu kan secara tidak langsung adalah rekaman dari jejak hidupnya Rasulullah. Nabi ketika di goa turunlah surah Al-Alaq, kemudian Nabi pulang di rumah dalam keadaan menggigil, diselimuti oleh Siti Khadijah, turun ayat ya ayyuhal muddatsir ya ayyuhal muzammil. Jadi Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu seakan-akan menjadi jejak-jejak yang pernah Nabi lakukan. Jadi orang ketika memahami Al-Quran lewat sirah Nabi, dia lebih jelas dapat pemahamannya, lebih bisa merasakan gitu, kehadiran Al-Quran. Karena banyak kan orang yang sekedar baca Quran tapi tidak memahami apa maksudnya, bahkan tidak menjiwai apa itu gitu. Karena Quran kan hudal linnas. Tetapi kalau kita mau introspeksi diri, pernah enggak kita punya masalah lalu kembali kepada Al-Quran secara real? Saya pengen kerja, saya pengen menikah, saya ingin masukkan anak ke sekolah mana, kemudian saya mau tinggal di daerah mana, mau beli tanah di tempat yang mana. Kalau Quran sebagai hudal linnas, pernah enggak kita dengan jujur menjadikan Quran sebagai hudan? Setiap gerakan-gerakan kita diiringi dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nah, itu lebih mudah kita bisa pakai manakala kita memahami sirah Nabi. Ya. Dan yang keempat, apa pentingnya mempelajari sirah Nabi? Ayyajtami ala dal muslim min khilali dirasati sirati sallallahu akbaru qadrin minas thaqafah wal ma'arif al-islamiyah sahihah. Karena apabila manusia mempelajari sirah Nabi, maka dia akan mendapatkan wawasan yang begitu luas dari budaya, ilmu-ilmu pengetahuan keislaman, baik yang terkait tentang akidah, hukum, akhlak. Karena tidak diragukan lagi, karena semua keislaman ini porosnya, contohnya, praktiknya ada pada kehidupan Nabi kita Muhammad. Ya, jadi kalau orang belajar fikih bagus, tapi kalau orang mempelajari sirah Nabi, dia akan ketemukan fikih di dalam pelajaran itu. Karena orang belajar hadis secara khusus, kalau orang belajar sirah Nabi, dia akan temukan hadis-hadis Nabi Muhammad setiap kejadian-kejadian yang beliau lalui. Kalau orang belajar akidah, maka pasti dia temukan dengan tingkah laku dan yang Nabi ajarkan dengan sahabat-sahabatnya. Jadi sirah itu mencakup kesemuanya. Ya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, bagi para pengajar, bagi para pendakwah, dia menemukan tipe yang terbaik lewat contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tarbiyahnya, dalam taklimnya. Nabi Muhammad itu mualliman, seorang pengajar, nasihat, seorang pemberi nasihat, murabbiyan, pendidik, dan beliau juga tidak bosan, tidak henti-hentinya mencari metode terbaik untuk kebaikan setiap individu. Jadi bagaimana beliau mendidik, bagaimana beliau mengajak masyarakat, bagaimana beliau memimpin pasukan, bagaimana beliau sebagai kepala keluarga, itu selalu mencari metode yang terbaik yang bisa diikuti oleh umatnya. Contoh saja, ketika nanti akan kita bahas, tapi ini sebagai contoh saja.
Sayyidina Umar itu ketika pergi hijrah terang-terangan. Jadi ketika beliau pergi ke Madinah terang-terangan, terus siapa yang tidak terima saya pergi ke Madinah, silahkan duel dengan saya di belakang gunung. Umar bin Khattab. Jadi dengan terang-terangan. Jadi siapa yang tidak terima, kita tengkar di belakang gunung. Tapi Nabi kan dengan Abu Bakar diam-diam malam hari. Maka dipertanyakan, kok lebih pemberani Umar daripada Nabi? Seakan-akan begitu. Maka itulah metode terbaik. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak membawa dirinya saja, tapi juga membawa umat di belakangnya. Jejak Umar bin Khattab tidak menjadi hukum, tetapi jejaknya Nabi Muhammad menjadi sumber hukum. Kalau semua ikut dengan Umar, tidak semua orang kuat seperti Umar. Itu masalahnya. Kalau Nabi bertindak seperti Umar, Nabi lebih bisa, Nabi lebih cerdas, Nabi lebih kuat. Tetapi umatnya kalau Nabi begitu, apa sanggup ngikutin? Sehingga selak beluk kehidupan Nabi itulah metode terbaik untuk setiap individu. Ini 5 hal ya yang penting kenapa kita mesti mempelajari sirah Nabi ya. Saya pesan jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini kan umat Islam, kita ini kan mengaku umat Nabi Muhammad. Paling tidak adalah satu kitab sirah yang kita baca sampai khatam, agar kita benar-benar merasakan betapa indahnya perjalanan hidup Nabi kita Muhammad untuk kita tiru ya. Kalau Nabi itu panutan, di mana kita bisa temukan tuntunannya kalau tidak membaca sirahnya? Gitu. Nah itu hal penting kenapa mesti mempelajari sirah. Nah sekarang pertanyaan yang kedua yang kita jawab malam hari ini, kenapa mesti di Arab? Dan kenapa Nabi Muhammad mesti orang Arab? Ya. Imam Buti mengatakan, sebelum kita membicarakan tentang sosok Nabi Muhammadnya, maka penting kata beliau, terlebih dahulu kita kaji kenapa Allah memilih Jazirah Arab sebagai tempat asal Islam, dan memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir sebagai orang Arab. Ini penting kata beliau. Maka beliau katakan, betapa banyak tempat-tempat di dunia ini, tapi Arab yang dipilih itu tentu menjadi hikmah tersendiri. Kenapa kira-kira? Ya. Maka jelaslah kata beliau di sini, kita mesti mengetahui kekhususan orang-orang Arab, tabiat mereka sebelum datangnya Islam. Juga kita mesti tahu kenapa tempat Arab itu dipilih secara geografis. Kata beliau, yang mereka hidup di sana beserta dengan umat-umat yang lain. Ya. Nah, beliau katakan di sini, kita tahu kata beliau, kita mulai kehidupan orang-orang Arab ketika itu, saat itu kekuasaan terbesar yang mendominasi dunia saat itu, hegemoninya adalah Romawi dan Persia. Ketika Islam itu muncul, Nabi Muhammad diutus itu, maka saat itu dikdaya besar di dunia ini dikuasai oleh 2 dikdaya besar, Romawi dan Persia. Di samping itu juga kata beliau, ada lagi 2 budaya yang besar, Yunani dan Hindustan. Hindustan ini India. Makanya kan sampai ke Indonesia, kenapa dulu Hindu Buddha? Karena pengaruh dari ini. Jadi kalau kita lihat misalnya di secara geografis keagamaan, rata-rata memang Asia Tenggara itu terpengaruh dengan budayanya orang-orang India. Kenapa dulu Hindu Buddha terlalu lama di sini? Begitu dengan negara tetangga kayak Myanmar, Thailand semuanya. Kenapa banyak budayanya? Karena memang India menjadi sumber peradaban bagian Asia ke bawah, Asia Tenggara. Di samping itu lagi Yunani. Jadi ada 4 budaya besar saat itu ketika Islam itu mau muncul. Yang paling besar, yang paling berkuasa Romawi dan Persia. Di samping itu Yunani dan India, anak berdua India.
Nah, 4 inilah kebudayaan yang mengiringi lahirnya Islam saat itu. Persia, kata beliau, itu adalah satu wadah tempat banyaknya ajaran-ajaran keagamaan yang bercampur dengan filsafat yang satu sama lain saling bertengkar. Itu di Persia. Jadi banyak ajaran-ajaran, kayak pemahaman keagamaan itu banyak sekali yang lokal ada di Persia. Di antaranya adalah Zoroaster, kata beliau. Ini satu ajaran besar dulu yang menjadi madhab resmi agamanya orang-orang Persia. Bahkan raja-rajanya pun menganut agama Zoroaster. Sampai sekarang ini saya lihat masih ada di TikTok. Sampai cari ada nggak sih penganutnya? Ternyata masih ada. Cuma tidak sebanyak dulu, tapi masih ada. Di antaranya dianut oleh raja-raja besar Persia ketika itu. Dan di antara bentuk falsafahnya yang menyimpang, memperbolehkan seorang laki-laki mengawini ibunya, anaknya, dan saudarinya. Walaupun ada yang mengatakan Zoroaster ini agama memang dulu nabinya ada, sama seperti Buddha itu juga agama yang benar dulunya dengan nabinya. Siddhartha Gautama itu nabi dia. Tapi kebelakangan ajarnya distorsi. Ada yang menyelewengkan hingga akhirnya tidak kenal lagi dengan ajaran murninya. Maka begitu dengan Zoroaster. Dulu ada nabinya, pendirinya ada, tapi berlalu zaman, waktu ke waktu ini terkikis, hilang, tersisipkan hingga akhirnya banyak pemalsuan dan di antara apa yang mereka lakukan saat itu menghalalkan seorang laki-laki menikah dengan ibunya, dengan anaknya, bahkan dengan saudarinya. Bahkan sejarah mencatat, kata beliau, bahwasanya Raja Yasdarjat II, Yasdarjat gitu kalau bahasanya, Yasdarget kah gitu ya. Bahasa Arabnya itu Yasdajrat, tapi bahasa Latinnya saya lupa, mirip-mirip begitu, Yasdarjat gitu kan. Yang kedua itu hidup berkuasa pada pertengahan abad ke-5. Kalau Nabi kan hidup abad ke-6. Berarti sebelum Nabi hidup 100 tahun lah sebelum Nabi hidup, itu raja kedua itu dari Persia, Iran, sekarang Iran kan ya, itu menikahi anak perempuannya sendiri ya. Di samping itu juga banyak khurafat yang menyertai kehidupan mereka, yang kata Imam Buti bukan waktunya kita bicara itu di sini, tapi hanya menggambarkan secara umum ya. Di sana juga ada pemahaman Masdakiyah. Di antara pemahaman itu menurut Imam Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani. Jadi ada ulama besar namanya Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani. Ini ulama yang sering dirujuk dalam pembicaraan agama-agama masa lalu ya, nama kitabnya Al-Milal wan Nihal. Itu dibilang perempuan itu di zaman itu di Persia, di zaman sebelum Nabi itu lahir, Islam itu ada, itu perempuan itu dan harta itu menjadi barang bersama. Jadi tidak ada kepemilikan, ini istrinya siapa, enggak. Pokoknya perempuan sama seperti fasilitas umum, boleh dipakai oleh siapapun. Seperti mereka berserikat tentang air, api, dan lahan. Maka tentu ajaran ini direspon dengan baik dengan orang-orang yang memang pencinta seks, yang punya batin rusak, yang punya hati yang kotor. Tentu ini merupakan ajaran yang sangat mereka sukain. Itu Persia, kata beliau, di zaman sebelum Islam itu muncul, beberapa tahun sebelumnya, mungkin 100 tahun sebelumnya. Adapun Romawi, kata beliau, itu lagi marak-maraknya, lagi gencar-gencarnya kolonialisme, penjajahan,
Makanya kan ini kulit hitam, ini kulit putih, semua kan itu dijadikan perbudakan. Itu lagi merajalela di Romawi. Karena mereka apa? Karena mereka punya kekuatan armada peperangan yang kuat, yang mapan, kekayaan yang banyak, sehingga dengan penguasaan itulah mereka menindas bangsa yang lain. Jadi perbudakannya begitu hebat di Romawi. Karena mereka punya kekuatan ininya, tentaranya, kemudian ya, dan mereka juga mengadakan ini tatwiruha lil masihiyah, apa kalau bahasanya kristenisasi. Jadi kan sama tuh Belanda ketika masuk ke Indonesia kan, yang dibawa bukan hanya penjajahan. Awalnya kan POC untuk dagang kan, tapi ujungnya sambil mendakwahkan agama. Jadi mereka punya misionarisnya itu. Nah, jadi Romawi begitu, tapi disusupi dengan syahwat dan permainan-permainan mereka. Jadi agama itu menjadi otak-atik dari mereka. Ini kita disclaimer ya, ini dalam Islam pemahamannya begitu. Ya. Jadi Islam meyakini bahwasanya ajaran mereka itu udah banyak distorsinya gara-gara keinginan orang-orang besar, dirubah, nah gitu. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka kata Imam Buti di sini, maka kebejatan, buruknya akhlak dari Romawi ini tidak kurang dari buruknya Persia. Ya. Bahkan di samping itu kata beliau juga, Romawi ini sedang huru haranya pecah dengan orang-orang Kristen Koptik yang ada di Mesir, yang hingga akhirnya lahirlah jadi konsep Trinitas. Itu juga lagi rame-ramenya. Jadi perpecahannya, bertempurnya dengan orang-orang lain, kemudian pemalsuan agamanya itu lagi marak-maraknya. Jadi itu gambaran dunia saat sebelum Islam muncul. Ya. Adapun Yunani kata beliau itu sangat dikenal lagi, mereka tenggelam di lautan khurafat dan asatiruha al-kalamiyah, yang filsafatnya, yang pemikirannya itu banyak sekali timbul di Yunani. Kalau kita belajar filsafat memang akan ketemu tuh macam kayak ramalan-ramalan bintang-bintang, itu memang tumbuh subur di Yunani. Apa ada orang pintarnya? Ada. Kayak macam siapa namanya? Socrates, dia punya murid Plato punya murid Aristoteles. Tapi orang-orang pintar itu bahkan dikatakan sebagai ulama itu nabi, tidak bisa merubah banyaknya pikiran-pikiran yang menyimpang, keyakinan yang tidak jelas di kalangan orang-orang Yunani dengan segala filsafat kunonya. Itu di Yunani saat itu, termasuk paling berpengaruh kan di daerah Eropa adalah ini orang-orang Yunani. Sedangkan India kata beliau dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan An-Nadawi. Ini ulama besar India, namanya Ustadz Abul Hasan An-Nadawi. Banyak punya murid berpengaruh sampai sekarang. Itu mengatakan dalam karyanya, semua ulama sejarawan sepakat bahwasanya di India saat itu di abad ke-6 dan ke-7 itu bobrok-bobroknya akhlak. Jadi dalam sejarah kehidupan India memang paling runtuh, paling jelek-jeleknya peradaban di abad-abad ke-6 itu. Semua pakar sejarahnya sepakat itu, kata Ustadz ini Abul Hasan An-Nadawi. Jadi merujuk kepada itu memang paling buruk-buruknya, paling down lah akhlaknya ya di abad ke-6 itu. Nabi kan lahir abad ke-6 tahun 570 atau 571 dan beliau wafat 632 Masehi. Jadi Nabi itu hidup di akhir-akhir abad ke-6 dan masuk abad ke-7, dan itu di India lagi bobrok-bobroknya.
Mungkin orang yang mandi kencing sapi, sampai sekarang kan masih ada tuh. Ya, bagaimana sapi didewakan dan sebagainya. Oh, itu lebih parah lagi ketika zaman itu. Itu di India. Ya. Dan kenapa kalau kita bicara ini, kata beliau, secara umum ada titik temu di antara mereka itu, antara Romawi, Persia, karena mereka itu aturan negaranya, kepemerintahannya, sosialnya itu bertumpu kepada materi, materialistik. Dia punya kehidupan materialistik, dia sepi dari nilai-nilai rohani itu. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya pecah, akhlaknya jelek, moralnya rusak. Di situ sebabnya, kata beliau. Adapun Jazirah Arab, ini yang boleh bahas. Adapun Jazirah Arab itu dalam keadaan yang tidak tersorot lah. Kalau seandainya ada media, dia bukan jadi pemain utama dalam sorotan media, ya, dia hening gitu. Tidak banyak terjadi pemikiran keagamaan yang menyimpang, tidak banyak misalnya pikiran-pikiran atau kekuasaan yang besar-besar. Tidak ada di Arab. Ada, cuma tidak sebesar Yunani dan India dan Persia dan Romawi, sehingga tidak dikenal Arab itu di zaman itu. Tidak punya peran untuk keduniaan gitu. Dia sepi gitu. Walaupun kehidupan ada, adat istiadat, budaya, kerajaan ada, cuma tidak seterang, tidak sebesar Romawi, Persia, India, Yunani gitu loh. Itu kata beliau. Bahkan seakan-akan tempat yang terisolir gitu nah, di sana. Untuk pemikiran. Mereka juga tidak mengenal kemewahan. Ya. Makanya di Arab ada enggak sejarah, misalnya kayak di Mesir ada piramid gitu kan. Piramida itu. Kemudian kalau di Romawi kan ada balkon-balkonnya masih peninggalan kunonya Romawi juga begitu. Di Arab ada enggak? Ada. Kecuali umat-umat yang jauh sekali kan. Kayak macam Samud dan Ad itu yang ada goanya masih di Yordan itu. Cuma kan sedikit sekali. Akhirnya kebudayaan mereka tidak semapan Persia, Romawi. Jadi pemikirannya, falsafahnya belum mapan, sehingga masih ini kalau bahasanya masih polos nih. Itu Arab saat itu, ya. Mereka juga tidak punya kekuatan tentara seperti Romawi gitu beliau. Jadi beliau menggambarkan Jazirah Arab itu kenapa dipilih sebagai tempat munculnya Islam, karena dia seperti ada kanat tabai'uhum asba'a ma takunu bil madatil kham allati lam tansahar ba'da fi ayyi ini bautiqatin muhawilatin. Dia seperti bahan baku yang masih belum tersentuh oleh pemikiran apapun. Jadi mau dibentuk apapun oke. Kayak tepung lah. Mau dibikin donat oke, mau dibikin cake oke. Jadi dia masih seperti polos, masih seperti sedia kala gitu. Makanya Islam itu muncul di situ gitu. Allah pilih di situ gitu. Dan mereka juga punya watak orang-orangnya seperti tampak itu masih seperti fitrah kemanusiaan. Tidak tercampur dengan tadi pemahaman yang aneh-aneh. Ya, mereka artinya potensi karakter mereka ini lebih bisa diarahkan untuk mengungkapkan kebaikan, untuk dibawa kepada ke arah, artinya memperbaiki karakter orang-orangnya tidak lebih susah daripada yang lain. Anak kecil itu masih polos, masih putih dia. Yang lain sudah punya warna, sudah punya pemikiran sendiri, tapi Arab belum. Ya. Arab belum. Nah, itu diantara sebabnya kata beliau. Mereka hidup dengan kejahilan, tidak ada tuntunan ketuhanan di situ, masih plong gitu kan. Tapi mereka punya karakter yang terpuji secara alamiah. Kesetiaan, kesetiaan, loyalitas. Kemudian suka menolong. Itu orang Arab. Itu saking sukanya menolong, diceritakan itu biar temannya salah atau benar, kalau teman ditolong. Ya. Temannya salah, tapi nama satu suku, ya tolong. Makanya kan timbul kesukuan yang akut kan. Suku ini dengan suku ini perang, suku ini, karena karakter kesukuannya kuat. Jadi kalau satu suku ditolong.
Kalau dia perlu uang, dibantu. Bahkan perlu berkorban harta untuk temannya selama ini tersangkut dengan harga diri kelompok mereka. Jadi ada karakter tolong menolong yang kuat di sana. Bahkan mereka itu menjunjung tinggi harga diri mereka dan kesucian mereka. Makanya kan ada cerita, ya, kenapa sih mereka itu terkadang mengubur anaknya hidup-hidup? Itu terkenal kan? Mungkin setiap teman-teman tahu tuh, ada penceramah mungkin kalau tentang Nabi Muhammad, tentang sirah itu di zaman itu banyak yang menguburkan anaknya hidup-hidup. Itu saking mereka punya kasih sayang, punya loyalitas, mereka punya keberanian, harga diri, anaknya itu dikubur bukan karena tidak sayang, tapi karena saking sayangnya. Apa sebabnya? Karena perbudakan kan ketika itu masih banyak, lagi merajalela, yang memang lebih kuat lagi di Romawi. Kalau kan perbudakan itu terjadi gara-garanya apa? Perang, lalu kalah perang. Jadi anak-anak mereka, istri mereka ditawan dan dijadikan budak, dijual. Nah, mereka itu tidak ingin anaknya dijadikan budak oleh musuh-musuh perang mereka. Daripada dijadikan budak sama orang, biar aku sendiri yang bunuh. Jadi mereka mengubur anak itu justru adalah tanda cinta mereka. Cuma karena mereka ini kan jahil, maka disebut dengan kaum jahiliyah. Tapi jahilnya mereka itu bukan karena pemikiran yang rusak, tapi karena kebodohan, murni jahil. Nah, ini karakter ini, sifat-sifat alamiah ini lebih mudah diarahkan ketimbang tempat-tempat yang lain. Masih enak diwarnain karena masih banyak putih polosnya daripada tempat-tempat yang lain gitu. Nah, itu diantaranya. Kemudian beliau sampaikan juga, bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan, wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Dulu kalian itu sebelum datangnya Islam termasuk orang-orang yang dolin, tersesat. Jadi tidak ada celaan yang ini jelek, ini kurang ajar, ini apa yang jelek lah. Itu kan kalimat dolin itu memang tidak baik. Tapi dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, itu lebih positif kalimat itu. Kenapa lebih positif? Karena ini kan dolin itu tersesat, tidak tahu jalan, tapi orangnya bisa diarahkan. Sehingga kalimatnya dolin. Kalau tempat yang lain itu celaan, ya, dicela oleh Allah. Gitu. Jadi kata beliau, kalimat dolin di sini bukan celaan seperti tempat-tempat yang lain kayak Persia, Romawi, tapi dolin menggambarkan kalau mereka tidak tahu arah saja. Ya. Masih lebih baik daripada tempat-tempat yang lain dibanding umat-umat yang lain yang sebagai pelopor kerusakan, kata beliau. India sampai ke Asia Tenggara semua pengaruhnya rusak, Romawi satu Eropa rusak, Persia dengan tetangganya semua rusak, itu gara-gara mereka. Tapi Arab dia tidak menularkan keburukan, dia hanya tersesat, tidak tahu bagaimana cara bertuhan yang baik, sehingga dikatakan dengan kalimat dolin. Itu kata beliau dari karakter masyarakatnya. Kemudian lagi, kalau dari sisi geografisnya kata Imam Buti, kenapa Islam itu muncul di situ? Karena Arab itu memang wasat, dia fi nuqatil wasat baina hadhil umam. Kalau kita lihat peta Romawi, Persia, Yunani, India, ini Arab di tengah-tengah. Dia punya jalur strategis. Ya, jalur strategis. Dan dikatakan juga, bayangkan kalau Islam itu muncul di Persia yang menjadi musuh bebuyutannya Romawi, kira-kira orang Romawi bakal terima enggak? Masalahnya, kalau Islam muncul di Romawi, kira-kira orang Persia terima enggak itu gitu. Jadi untuk nyebelah ke nyebelah, untuk menyebarkan itu agak lebih banyak tantangannya. Dan ujung sana, di ujung sana belum tentu terjamah. Tapi kalau Arab kan di tengah-tengah dia. Iran tinggal ke atas, ya kan, geser ke sebelah sana. Artinya dia punya poros yang tengah-tengah. Itu diantaranya. Dan dalam ulama lain menjelaskan, kenapa mesti orang Arab? Karena orang Arab ini punya karakter pengembara. Coba cari di kampung manapun di tempat kita Indonesia, pasti ada orang Arab.
Ya. Ya, coba perhatikan baik-baik. Mungkin dari kalangan habaib atau orang Arab biasa pasti ada. Sampai di pedalaman orang Arab. Jadi dia punya karakter pengembara. Makanya kan dikatakan li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Kecondongan orang-orang Quraisy. Rihlatas syita. Mereka mengadakan perjalanan di waktu musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin mereka ke Yaman, kalau musim panas mereka ke Syam. Jadi karakternya sebegitu memang. Kalau Islam itu muncul di daerah, mohon maaf misalnya di Kalimantan, yang banyak orang Banjar, Kutai, Dayak, tidak bakal tersebar. Kenapa? Karena mereka kurang suka merantau, gitu ya. Tapi karena ini orang Arab yang jiwa perantaunya itu lebih kuat, maka cocoklah Islam di situ. Jadi Islam tersebar dengan adanya orang-orang yang merantau ini, gitu ya. Itu juga sebabnya, gitu ya. Apalagi sebabnya? Karena orang-orang Arab itu jahiliyah tadi, dia tidak punya budaya yang mapan seperti Romawi Persia. Orang Arab itu ummi. Bahkan Nabi pun ummi, dia tidak mengenal baca dan tulis. Kalau seandainya muncul di Yunani yang memang banyak orang-orang tulisannya, makanya kan Islam itu tidak banyak punya ini warisan tulisan di zaman sahabat. Tulisan Nabi mungkin terbatas. Kalau orang-orang lain punya karya tulis yang sampai sekarang masih ada ribuan tahun, itu banyak. Tapi kalau di zaman Nabi tidak kenal budaya tulis itu, gitu. Makanya kan sahabat pun tidak banyak yang bisa menulis. Makanya kan dikatakan dengan ummi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus di masyarakat yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan hati mereka, mengajarkan mereka hikmah, kitab dan hikmah, sekalipun mereka dulu dalam keadaan sesat yang nyata. Ya. Artinya kalau Nabi itu dari Persia, maka bisa jadi orang menuduh, oh dia kan pintar baca tulis, pemikiran kan berkembang di sana. Bisa jadi itu dia formulasi dari pikiran-pikiran yang ada, falsafah hidup yang ada, dikumpulkannya satu, diramu, maka formulasi terbaiknya ketemu. Nah ini jalannya, bisa jadi. Atau orang-orang Romawi juga begitu, yang pintar membaca. Orang-orang Persia juga begitu. Nah, orang India terkenal dengan pengobatannya. Oh ini kan Nabi, makanya dia begitu. Oh dia kan belajar. Tapi kalau Nabi kan ummi. Mana ummi itu tidak bisa baca tulis, kata sebagian ulama. Tapi kata sebagian ulama lain bisa kok. Makna ummi itu berarti tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Nah, tapi Imam Buti lebih memilih yang pertama, ummi. Jadi Nabi itu jadi bisa membaca, bisa mengajar, memberikan metode terbaik. Itu dari mana kalau bukan dari Allah? Orang bilang nggak bisa baca tulis kok. Ya hidup memang di komunitas yang tidak bisa baca tulis. Bahkan dari sejarah yang diceritakan, orang Arab itu karena saking budayanya bukan baca tulis, dia menganggap aib kalau orang bisa baca, bisa nulis. Apa sebabnya? Karena kan biasanya begini, kalau sudah mayoritas, maka yang minoritas dianggap aneh. Kan gitu. Pemikiran juga begitu, normalisasi. Hingga akhirnya ada yang aneh. Nah, mereka itu budayanya menghafal. Itu budaya Arab. Bukan menulis. Jadi ketika mereka bisa menulis, mereka akan dituduh, wah ini hafalannya tidak kuat, sehingga mesti dibantu dengan tulisan. Makanya kecerdasan Nabi ketika Nabi diutus, nanti kita akan bicara pada perang Badar, mungkin nantilah, mungkin beberapa bulan ke depan atau mungkin tahun-tahun berikutnya. Di perang Badar itu Nabi mau membebaskan orang tawanan, tapi dengan syarat ajarkan dulu baca tulis. Jadi hukuman yang diterima itu dibarter dengan mengajar. Kalau kamu mau bebas, kamu mesti bisa mengajar 10 orang, mesti bisa baca tulis. Kalau sudah bisa, kamu bebas. Itu politiknya Nabi. Begitu cerdasnya Nabi untuk memakmurkan, untuk mencerdaskan umatnya. Tapi lagi-lagi kita bicara umminya itu
dan di masyarakat yang emang tidak bisa baca. Terus sehingga ketika lahir agama orang susah mau menolak. Kalau ini memang dari Allah Ta'ala, kalau bukan buatan manusia, orang di komunitas yang tidak bisa baca tulis kok. Nah itu hikmahnya. Sekalipun kata Imam Buti, Allah bisa kok menempatkan Islam muncul di Persia, di Romawi, mungkin di Jawa atau di Kalimantan atau di tempat sini misalnya. Cuma idza aradallahu syai'an hayya'alahul asbab. Apabila Allah ingin sesuatu, maka Allah persiapkan segala sebab-sebabnya. Nah inilah sebabnya kenapa Islam itu di Arab dan Nabi orang Arab. Dan terakhir satu lagi, yang terakhir, kenapa Arab itu dipilih? Karena gaya bahasanya lebih kaya daripada yang lain. Sehingga Al-Quran itu ketika Allah ingin memberikan kitab, maka yang dipilih bahasa adalah bahasa Arab. Walaupun Arab bahasa Quran itu lebih tinggi daripada bahasa Arab. Banyak orang Arab yang tidak ngerti bahasa Quran. Bahkan orang Arab yang bisa baca Quran juga banyak. Ya. Bahkan kalau kita sekolah di Arab tuh teman-teman itu cerita, dia bilang, itu teman-teman kami kalau ujian itu orang Arab nyontek dengan kami. Kalau pelajaran bahasa Arab nyonteknya dengan kami orang Indonesia. Apa sebabnya? Iya. Kira-kira kita banyak paham enggak bahasa Indonesia yang si belakangnya? Internalisasi, integrasi, gitu bah. Itu kan kadang lebih paham orang yang emang serius belajar bahasa Indonesia. Nah orang Arab itu dengan nahwu sorof lemah dia, makanya ngomongnya sembarangan kalau pakai nahwu sorof. Dia kalau belajar nahwu sorof nyontek dengan orang Indonesia. Tapi Al-Quran itu bahasa Arab, bahasa yang paling kaya, bahasa yang paling kaya karena satu kata bisa berubah banyak. Karena begini, Quran itu kan mukjizat yang mesti tetap relevan sepanjang masa sampai hari kiamat. Lalu dengan panjangnya perjalanan dunia, dengan berubahnya kehidupan modern sekarang, maka setiap zaman itu tetap bisa berpandu kepada Al-Quran. Nah kalau bahasa Al-Quran itu terbatas, maka tentu banyak bahasa-bahasa yang tidak terpakai lagi. Indonesia saja ini bahasanya banyak nyontek bahasa Arab. Gapura, kursi, sabun, sarung, apalagi masjid, adab, rakyat, musyawarah, banyak lagi kalau kita lihat. Ratusan kosakata ketemu dalam waktu sebentar kalau kita mau cari. Ya, tapi kalau bahasa Indonesia asli banyak yang sudah tidak paham lagi. Ada lagu namanya Cindai itu kan, cindailah mana. Apa cindai itu? Bahasa Indonesia. Artinya itulah baru 100 tahun ke belakang sama-sama orang Indonesia tidak paham dah bahasa Indonesia. Jadi terbatas. Kalau Arab bahasanya kaya dan satu kata bisa berbagai makna, sehingga Al-Quran yang begitu padat isinya akan tetap relevan. Jadi dengan bahasa dengan setebal begini lebih sedikit itu bisa menjamah berbagai macam makna yang ada dalam Al-Quran. Kalau dengan bahasa lain mungkin makna terbatas. Jadi bahasa yang paling luas menampung makna bahasa Arab. Dan itulah kenapa Islam turun di Arab dengan bahasa Arab. Ya. Sehingga orang memahami Islam mesti dengan belajar bahasa Arab. Nah ini diantara hikmah kenapa Islam di Arab. Jadi dua ini yang kita bahas malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Yang pertama tadi kenapa kita mesti belajar sirah, dan yang kedua kenapa Islam itu mesti ada di Arab. Nah mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan hati kita terbuka lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad, lebih dalam lagi mempelajari sirah Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ala hadhihi al-Fatihah. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Anda rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din
wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahli al-ilmi wal 'amal waj'alna min ibadika as-salihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuh wal munuh wa rusukh bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhi barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.